Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris, NIM 11908043, Prodi Manajemen Dakwah semester 4B. Mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Penulisku yaitu Dr. Di sini saya membuat video yaitu tentang fungsi meyakinkan untuk memenuhi syarat daripada tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Daripada itu, semoga video ini juga bermanfaat untuk siapa saja yang membacanya. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu di antara fungsi penting komunikasi adalah komunikasi yang meyakinkan atau yang biasa disebut dengan iqra. Nah, fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati tanpa ada paksaan. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela, mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide kita. Nah, komunikasi yang berfungsi meyakinkan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar menjadi keyakinan yang sangat kuat. Yang pertama ialah kita bisa menanamkan kepercayaan kepada pihak kedua bahwa kita adalah orang bisa dipercaya dan yang kita sampaikan pun adalah benar. Yang kedua, informasi yang kita sampaikan ditata dengan cara yang mudah diterima akal, teratur dan rapi. Ketiga, bisa menyentuh perasaan orang yang diajak dialog. Nah, yang keempat, fungsi meyakinkan dalam komunikasi Islam bisa dicapai dengan metode hiwar atau dialog dan jidal. Baiklah, itu pertama hiwar dilakukan dengan suasana santai, saling mengemukakan pendapat dengan tenang mungkin. Di dalamnya juga terjadi tarik-menarik dan akhirnya berujung kepada suatu kesepakatan atau suatu dukungan ide bersama atau salah satu ide yang lebih baik. Adapun jidal yaitu di dalamnya perdebatan yang akhirnya berujung panas, terus masing-masing mengajukan pendapatnya. Nah, orang yang menyampaikan ide cemerlang dengan alasan-alasan dan logika yang kuat biasanya akan menjadi pemenang dalam idenya, dan idenya akan dijadikan rujukan. Contoh terbaik dalam berdialog adalah sebagai berikut. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka meluruskan pemahaman. Yang artinya Nabi ingin meluruskan pemahaman tentang bangkrut dan menumbuhkan kebencian terhadap perbuatan yang mendatangkan kebangkrutan akhirat. Jadi Rasulullah itu menumbuhkan kebencian terhadap perbuatan yang mendatangkan kebangkrutan akhirat. Artinya apa? Artinya di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk mempersiapkan perbuatan yang baik sehingga kita terselamatkan di akhirat nanti. Dalam hiwar di atas terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, Rasulullah adalah terpercaya dan apa yang keluar dari lisan beliau adalah kebenaran. Karena Allah sendiri menjelaskan dalam Quran surah nomor 53, surah An-Najm ayat ke-3 dan ke-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah hawa nafsunya, melainkan itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga yang kedua yaitu Rasulullah juga menyampaikan informasi dengan cara yang mudah diterima akal dan berurutan serta rapi. Dan yang ketiga bisa menyentuh perasaan orang yang diajak dialog tentang kebangkrutan yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya, Rasulullah tidak kasar dalam memberikan nasihat. Terus dalam memberikan reaksi juga. Padahal sahabat sudah geram dengan orang-orang yang diberikan oleh Rasulullah nasihat tersebut. Tetapi Rasulullah tetap santai dalam memberikan nasihat kepadanya. Pada saat dialog, Nabi tidak menggunakan dalil tentang hukum zina, tidak menghadik, tapi diajak berpikir dengan logika. Sehingga orang yang berpikir dengan logikanya, yang itu betul-betul dijiwainya, sehingga merasakan dan mengetahui bahwa yang dilakukannya itu salah, sehingga mereka bisa menyadari itu tanpa dengan dalil-dalil yang kuat. Sehingga belum dengan dalil pun mereka sudah mengetahui bahwa kekurangan mereka, kesalahan mereka. Nah, setelah itu barulah Rasulullah menggunakan dalil-dalil sehingga lebih memantapkan iman mereka. Oke, selanjutnya Nabi tidak sekedar berdialog, tapi memberikan solusi dan mendoakan pemuda itu. Mendoakan siapa saja yang datang kepadanya yang memiliki masalah, mengajukan masalahnya yang besar. Rasulullah tidak hanya tidak hanya berdialog, tapi Rasulullah juga menjelaskan, memberikan motivasi, masukan, sehingga orang itu termotivasi untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka pun terarahkan dan tertuntun jalan hidupnya, sehingga mereka selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja. Adapun adab dalam jidal yang baik, yang pertama ialah niat yang benar dalam menegakkan kebenaran, meninggalkan riya, yaitu meninggalkan rasa sombong, rasa ingin dipuji, dan sama. Yang kedua ialah bertumpu pada ilmu yang benar, tidak mengada-ada, tidak membuat ilmu yang tidak diadakan, tidak dibenarkan, dan yang diambil dari kitab dan sunnah, dan mengedepankan nas dari akal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga komunikasi Islam selalu berjalan dengan baik dan selalu diaplikasikan oleh kita dan juga masyarakat Indonesia khususnya, sehingga komunikasi Islam ini selalu menjadi komunikasi terdepan dan dapat membimbing baik itu orang Islam maupun non-Islam, sehingga dalam komunikasinya berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.